Jadi kalau tadi membahasakannya adalah berdamai dengan corona, berdamai dengan makhluk ini, ya kita perlu menguatkan. Jadi kita kalau bahasa saya itu mendakwahkan virus tadi, ya, untuk kembali ke jalan yang benar. Saya pribadi ya agak kurang setuju dengan istilah bersama lawan corona, ya kalau saya. Ada sebuah kisah ya di zaman sahabat, ada seorang sahabat bernama Abdullah. Dia bilang begini, suatu hari ada orang memberikan kabar kepada Abdullah tadi. Dia mengatakan begini, wahai Abdullah, anakmu mati. Dia bilang, dia lagi makan, si Abdullah lagi makan, lalu katakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dia bilang, lalu habis dia menyebutkan kalimat istirja tadi, dia makan lagi. Ya. Lalu orang yang bertanya tadi atau menyampaikan kabar tadi agak sedikit mungkin ya gerutu gitu lah kan. Dia bilang, ini anakmu nih mati dibunuh orang, kenapa ente diam-diam aja dan anteng-anteng aja gitu kan. Terus akhirnya dia tetap diam, sampai akhirnya si Abdullah mengatakan, ketahuilah ya, bahwa kami adalah kaum ya yang meyakini suatu takdir itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kata Abdullah, anakku mati sudah takdir dan ketetapan dari Allah pada waktu sekian, hari apa gitu dia mati. Dan apa yang aku hadapi sekarang, ya makanan ini adalah bentuk dari takdir yang aku selesaikan, kata dia. Selesai aku menghabiskan makanan ini, maka aku akan mengurusi jenazah anakku, kata dia. Seperti itu. Ya, ini salah satu bentuk ya ketenangan. Ya, jadi seorang mukmin itu ya kalau dia betul-betul menjaga keimanannya dan adabnya dan hubungannya dengan Allah, pasti dia akan tenang. Ya, pasti dia akan tenang. Ya. Demikian juga sebaliknya. Ya, di era seperti sekarang ini mungkin salah satu yang kita perlu pikirkan, yakinlah bahwa ini adalah bentuk caranya Allah untuk memfilter siapa-siapa hamba-hambanya yang was-was terus-menerus, yang tenang, ya, yang tetap yakin dengan kehendak Allah, seperti itulah. Seperti itu. Nah, lalu itu salah satu poin penting atau mungkin poin utamanya kita hari ini untuk kita sikapi ya. Jadi kalau saya pribadi ya meyakini bahwa ini pasti akan ada akhirnya, ini pasti akan ada batasnya, akan ada tiba di mana waktunya Allah akan selesaikan ini kepada atau mungkin di entah kapan, tapi kita harus yakin itu. Lalu berkaitan dengan kesehatan ya, sebagaimana sering saya jelaskan bahwa dalam tubuh manusia itu sebenarnya sudah dibuat atau diciptakan Allah dalam keadaan yang seimbang. Emosi-emosi yang negatif itu akan memberikan masalah ke tubuhnya ya, berupa elektron-elektron salah satunya sih ya, yang akan terpisah bahkan hilang atau missing elektron. Nah, demikian juga dengan kondisi-kondisi yang lain ya. Nah, kita lihat sebenarnya tubuh dasar cara yang paling utama yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita di saat seperti sekarang ini ya. Mungkin kita mendengar ada istilah-istilah antioksidan ya, antioksidan. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi memahami bahwa keseimbangan yang ada pada tubuh manusia ini bisa kita supply, kita bisa tambahkan lagi dengan keseimbangan atau mungkin dengan hal-hal yang atau mungkin produk-produk yang Allah ciptakan di atas buminya ini. Ya, karena keseimbangan itu berupa dia berpasangan. Ya, ada bakteri negatif, ada bakteri positif, ada kiri, ada kanan, ada atas, bawah, seperti itu. Ya, maka teman-teman sekalian, bagaimana caranya kita menjaga keseimbangan tadi agar tidak bermasalah lagi ya, udahlah pikiran masalah, ini tubuhnya pun elektronnya bermasalah. Maka kita lihat beberapa poin-poin atau kata kunci, ada 2 mungkin yang akan saya sampaikan kepada teman-teman untuk menguatkan imunitas kekebalan tubuh kita di saat seperti sekarang ini. Yang pertama tadi saya ada menyebutkan tentang antioksidan. Jadi antioksidan itu ya
kalau misalkan radikal bebas ya, dia mengambil elektron, kemudian akhirnya elektron tadi kehilangan pasangannya. Maka di saat seperti sekarang ini ya, memang kita membutuhkan banyak antioksidan. Pertanyaannya apa yang harus kita makan kan gitu. Kalau saya pribadi terus terang menganut prinsip keseimbangan yang integratif atau yang holistik ya. Maksudnya gimana? Semua yang Allah ciptakan, yang mendapat cahaya mataharinya, yang mendapat airnya, yang mendapat atau tumbuh di atas tanahnya, itu pasti seimbang. Pasti seimbang. Jadi kayak zaman sekarang ini apa harus kita kerjakan? Ya makan aja herbal kayak sekarang mungkin kita kenal ada rempah rimpang seperti itu, makan aja, ada temulawak, serai, jahe, kunyit, makan aja semua karena mereka memiliki molekul-molekul atau mungkin elektron yang berpasangan gitu kan, seperti itu. Lalu berarti nggak secara spesifik. Kalau saya pribadi sebenarnya jujur nggak usah spesifik banget kalau saya pribadi sih ya, karena toh mereka juga kalau betul-betul kita makan dari alam ya, kita ambil dari alam, maka insya Allah dia akan pasti berpasangan. Ya kondisinya kecemasan pasti akan menyebabkan terjadinya oksidasi di badan kita. Ya, nah maka kita selain ya kita tadi membutuhkan antioksidan tadi, kita juga membutuhkan kita memerlukan juga namanya radikal scavenger. Ya radikal scavenger ini ibarat kata kalau ada elektron yang lepas itu dia tangkap, dia pasangkan kembali gitu lah. Seperti itu radikal scavenger salah satunya. Jadi dari mana bentuk radikal scavenger tadi? Kita menggabungkan ya beberapa jenis tumbuhan-tumbuhan atau produk ciptaan Allah yang yang bisa menjadi supplier antioksidan dan radikal scavenger tadi. Salah satunya adalah yang dulu pernah saya share itu ya, ketika kunyit ketemu jeruk nipis ketemu dengan serai, nah itu ya, jahe, serai, kunyit, jeruk nipis itu salah satu yang kita bisa gunakan sebagai radikal scavenger ya. Maka itu salah satu caranya. Terus bagaimana cara lagi kita meningkatkan antioksidan teman-teman sekalian ya. Tadi saya jelaskan di awal tadi tentang atau mungkin konsep kekuatan atau imunitas pada tubuh manusia. Jadi ternyata memang ada hubungan antara otak ya dan pencernaan kita. Yang disebut dengan gut brain axis atau GBA. Jadi GBA inilah yang sebenarnya salah satu indikator sehat atau tidaknya tubuh seseorang. Jadi kalau gutnya atau ususnya atau pencernaannya sehat, maka otomatis pikiran juga akan sehat, akan tenang ya, dan juga tubuhnya pun secara umum akan sehat. Nah, itu salah satunya. Bagaimana cara kita mensuplainya? Bagaimana cara kita menguatkannya? Banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya kalau kayak sekarang ini saya pribadi ya agak kurang setuju dengan istilah bersama lawan corona ya. Kalau saya ya, kenapa? Karena walau bagaimanapun corona ini adalah makhluk ya, terlepas dia dibahas makhluk atau tidak ya, karena virus ada mengatakan dia bukan makhluk, tapi sebutlah mungkin makhluk ya. Maka ketika makhluk itu dimusuhin, apa yang terjadi? Pasti dia akan melakukan perlawanan ya. Maka disinilah kita perlu pahami bahwa tubuh manusia itu ada yang disebut dengan imunitas spesifik ataupun imunitas non spesifik ya. Imunitas yang non spesifik itu apa aja kayak ibarat kata pasukan infanteri lah. Kemudian imunitas spesifik itu pasukan khusus kayak Kopassus seperti itu ya. Itu salah satu itu konsepnya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan? Jadi kalau imunitas non spesifik ya, itu ya apapun yang kita makan itu menguatkan. Jadi zaman sekarang ini sebenarnya harus kita lakukan. Kalau bagi saya pribadi ya, udah konsumsi aja semua rempah-rimpang ya, jeruk nipis, ada madu, seperti itu campurin semua ya. Itu salah satu caranya kita. Apakah tidak mesti ini itu segala macam? Kalau bagi saya pribadi, produk ciptaan Allah itu pasti berpasangan. Maka makan aja atau konsumsi aja situ ya. Kemudian yang keduanya,
Jadi kalau tadi membahasakannya adalah berdamai dengan corona, berdamai dengan makhluk ini, ya kita perlu menguatkan. Jadi kita, kalau bahasa saya itu mendakwahkan virus tadi ya untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi virusnya disuruh kembali ke jalan yang benar. Jangan lama-lama bikin ulah gitu kan. Didakwahin dengan cara apa? Memperbanyak bakteri-bakteri yang bisa menguatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan salah satunya adalah bakteri-bakteri baik yang kita kenal dengan kayak probiotik seperti itu. Ya, itu salah satu caranya. Jadi dan sebenarnya Indonesia sangat kental dengan budaya probiotik sebenarnya ya. Ada mungkin cuka ya, ada mungkin tempe ya, makanan fermentasi ya, ada juga asinan yang semua ada fermentasinya. Tape juga salah satunya. Jadi itu salah satu, atau mungkin cairan-cairan probiotik yang lain yang memang peran dan fungsinya adalah menguatkan tubuh kita. Pernah mungkin itu pesan pertamanya atau mungkin poin pertamanya itu probiotik ya. Maka di saat seperti sekarang ini konsumsilah lebih banyak makanan-makanan fermentasi dan makanan-makanan probiotik ya, atau mungkin minuman probiotik. Kemudian yang keduanya, karena bakteri ya, mereka ini butuh makan ya. Bakteri ini butuh makan, maka makanan yang bakteri tadi berupa asam-asam amino. Ya, asam amino terbaik yang ada dalam Islam, yang adalah ciptaan Allah ini, yang saya pahami salah duanya adalah madu dan kurma. Madu dan kurma. Jadi madu itu dan kurma adalah dua jenis asam amino yang juga merupakan prebiotik yang sangat baik ya. Untuk memberikan makan kepada bakteri tadi. Jadi bakteri tadi itu yang tadi kita sebutkan di awal tentang probiotik tadi itu merupakan bakteri atau mungkin makhluk yang butuh makan ya. Makanan mereka adalah asam amino atau mungkin prebiotik ini. Jadi salah satunya seperti, jadi ketika kita makan produk-produk probiotik, jangan lupa makan juga produk-produk prebiotik. Jadi contoh sederhananya begini, ketika teman-teman makan tempe, makanlah kurma gitu kan. Ketika makan tape itu kan probiotik ya, makanan fermentasi juga. Bisa makan sayur atau bisa makan tambah dengan madu sedikit ya, sedikit saja karena bakteri tadi butuh atau minum air ya, bakteri tadi butuh nutrisi atau butuh zat gizi untuk berkembang biak.